Ya, kita kembali di polemik. Ya. Jangan ngobrol aja tuh dengan Cepopong. Jangan-jangan kamu selalu pendekatan makanya nggak di-reshuffle. Takut Kinerja yang profesional ya. Takut diganti. Takut diganti jadi pendekatan. Mudah-mudahan bukan karena pendekatan sehingga kemudian reshuffle tidak perlu ada. Tapi seandainya Bang Ruhut ada reshuffle, Demokrat mau masuk? Ya, kalau kami diajarkan oleh Pak SBY di dalam berpolitik, kita mengalir. Ya, kita hormati Pak. Maksudnya mengalir ini apa? Iya, kita kan tahu diri juga. Iya. Kita kan penyeimbang, ya. Kita berada di tengah. Kan kami juga nggak mau mengganggu kawan-kawan kami, apalagi Indonesia Hebat. Mereka kan ya biar rada heroik ya. Iya, iya. Sudah berdarah-darah untuk menghantarkan Pak Jokowi ke istana. Iya, iya. Ya, jadi kita mengalir aja. Tapi yang namanya kader Demokrat, kadernya Pak SBY ini siap ditempatkan di mana saja. Gitu. Banyak yang siap? Oh banyak, kawan-kawan saya banyak. Oke. Tapi semua kita serahkan kepada Pak Jokowi. Pak Jokowi, oke. Bung Joni, seandainya ada perubahan konstelasi, ada partai lain yang masuk dalam koalisi pendukung presiden? Ya tentu itu tidak menjadi persoalan untuk kami. Ya tadi sudah dari awal ulang-ulang disampaikan tidak menuntut portofolio, ya, tapi tidak boleh menolak apabila diminta membantu presiden. Saat ini ada 4 orang kader Partai Nasdem di portofolio kabinet presiden. Ya apabila nanti dikurangi juga tidak ada masalahnya. Tetapi jangan protes juga kalau dipercaya tambahan kadernya. Jangan juga diprotes. Bersayap rupanya. Nah yang ingin kita sampaikan itu apa? Yang ingin kita sampaikan bahwa perekonomian kita ini saat ini mendapat tekanan dari luar dan tekanan dari dalam. Kita membutuhkan sekali sinergi nasional. Kita membutuhkan sekali ya stabilitas politik di dalam negeri. Kita berdemokrasi ada tujuan. Demokrasi kita tidak untuk demokrasi itu saja. Demokrasi kita tidak untuk proses demokrasi itu saja. Demokrasi kita bertujuan untuk sebagaimana yang ada di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang antara lain ya meningkatkan kesejahteraan umum. Saatnya waktunya kita bekerja untuk meningkatkan kesejahteraan umum demi pembangunan bangsa, negara dan rakyat kita yang tercinta. Oke, sebelum tepuk tangan. Wah, udah tepuk tangan. Saya satu lagi. Ini sebetulnya sikap ini hanya ada di Partai Nasdem atau ada di seluruh partai pendukung pemerintah? Pada saat awal memang partai-partai koalisi pendukung pemerintah mempunyai komitmen itu. Bahwa diskursus politik yang berkembang di luar itu bagian dari dinamika politik, warna-warni pelangi politik, dan itu juga bagian dari pendewasaan demokrasi kita. Oke, ya tepuk tangan. Bung, Anda melihat seperti apa konstelasi politik jika kemudian nanti ada partai lain yang masuk sebagai bagian dari koalisi pendukung pemerintah? Ya, saya ingin katakan bahwa sebenarnya Pak Jokowi ini, tapi kan ini KW 1 nih. KW super. Pak Jokowi itu memiliki insting politik yang tinggi. Saya katakan bahwa sebenarnya Pak Jokowi itu memahami betul bahwa partai politik yang mendukung pemerintah itu adalah sebuah keharusan untuk menjaga stabilitas pemerintahannya ke depan. Nah, sekarang misalnya bagaimana dengan Demokrat? Ada 2 alasan menurut saya Demokrat itu bisa saja masuk ke dalam pemerintahan. Pertama, karena Bang Ruhut ada di sini, pertama kita sampaikan juga bahwa partai penyeimbang, Partai Demokrat itu adalah partai yang kadernya merupakan tim sukses daripada Jokowi. Jadi sebenarnya sudah pantas juga masuk ke dalam kabinet ini. Itu satu. Yang kedua, kalau kita lihat dari histori Demokrat sendiri. Demokrat ini sudah ikut 2 kali pemilu sebelumnya ya. Dan belum pernah jadi partai penyeimbang, apalagi oposisi. Makanya sebenarnya nama penyeimbang itu malu-malu kucing untuk mau bilang oposisi sebenarnya. Tapi kan mengalir. Tapi saya ingin katakan sebenarnya Demokrat itu punya naluri memerintah. Karena waktu 2004 menghantarkan Pak SBY, lalu kemudian 2009 menjadi pemenang.
Nah sekarang, kalaupun nanti masuk dalam pemerintahan, saya kira sudah ada bakat ini Demokrat untuk masuk ke situ. Gitu. Nah soal Nasdem, saya kira memang saya melihat bahwa teman-teman Bang Joni, termasuk Bang Joni juga, saya kira banyak sekali orang-orang yang mumpuni. Temuan Polkom juga Bang, saya katakan, 3 kader lainnya termasuk Pak Jaksa Agung, Ferry Mulsidan Baldan dan Bu Siti Nurbaya, itu sangat positif gitu ya. Yang kita track dari pemberitaan media. Jadi sebenarnya ya, kalaulah misalnya nanti ya, Partai Nasdem ini dikurangi satu, jangan dikurangi, diganti orang Nasdem juga. Yang lebih mumpuni yang saya katakan seperti 3 orang ini, termasuk Bang Joni ini, kalau kita lihat dari gayanya, dari cara penyampaian komunikasi publiknya, sudah pas. Dan saya yakin kalau nanti tracking lagi oleh Polkom, kalau beliau di kabinet, ini positif pemberitaannya ini. Oke. Jadi Menko Polkam dia atau menteri apa? Nah kalau Bang Ruhut tadi pintar pula menempatkannya gitu ya, Menko Polhukam ganti yang lain. Nah yang tadi, yang Bang Ruhut merasa gundah dan galau ini katanya SDM kasih ke Bang Joni katanya gitu. Jadi Menteri Polhukam dikurangi 1, ini masuk, jadi tetap jumlahnya 4, sama. Gitu ya. Oke. Bung Agung, kalau misalnya ada partai yang sekarang jadi pendukung dikurangi karena masuknya partai lain, saya nggak lihat Bang Ruhut. Bisa juga partai Cepopong juga bisa masuk sebetulnya kan. Apakah ini mengganggu kemudian nanti hubungan dengan parlemen? Oh tidak, justru kalau semakin banyak partai ya di KMP atau Demokrat masuk ke dalam pemerintah, hubungannya harmonis karena mendapatkan mayoritas suara di parlemen. Nah, problemnya kan siapakah yang akan berkurang? Yang berkurang saya yakin adalah profesional non partai. Yang kedua, ya mungkin juga Nasdem berkurang. Karena Menko Polhukam kan juga diisukan akan direshuffle. Cuma penggantinya siapa kita nggak tahu. Mungkin juga bisa dari Demokrat kalau masuk. Konon kabarnya PAN juga diminta masuk. Nah nanti kalau misalnya non partai sedikit dan partai-partai non KIH masuk ke pemerintah, maka yang diminta itu 2 kriteria. Yang pertama adalah profesional dan kedua loyal. Ya loyal kepada partainya. Ya. Kepada Partai Demokrat, kemudian loyal kepada Partai PAN misalnya, ini akan masuk ke dalam pemerintah karena dia akan didukung oleh parlemen. Jadi saya kira Ruth Sitompul ya bisa masuk ini. Dia loyal kepada SBY juga loyal kepada Jokowi. Jadi lebih plus 2 plus dia masuk ke dalam kabinet Jokowi. Jadi dari berapa 5 ini pendukung Jokowi. Jadi dia udah dapat bonus lagi. Jadi saya kira memang kalau direkrut semua, otomatis pemerintah mungkin lebih efektif menjalankan program-program pemerintahnya, tidak ditentang dari parlemen. Bayangan Anda partai yang bakal dikurangi partai apa? Saya melihat Nasdem dikurangi. Dikurangi tapi tambah 1 masuk tadi itu. Itu nggak dikurangi. Itu yang namanya bongkar pasang Bung Joni ya. PDIP karena kan berambisi karena harus menambah. Beberapa pihak dari PDIP mengatakan bahwa kita tuh partai mayoritas di parlemen pemenang, tetapi cuma mendapatkan kursi yang sama dengan Nasdem. Itu dia. Nah, mungkin ya sama dengan PKB juga. Nah, mungkin nanti PDIP mayoritas, nanti juga ada Demokrat, ada PAN misalnya, maka ya mau tidak mau Nasdem berkurang. Dan orang yang non partai sudah pasti akan berkurang banyak di pemerintahan Jokowi ke depan. Kalau misalnya Pak Dede yang dikurangi adalah profesional, itu artinya kan kemudian bukan memikirkan kinerja secara komprehensif nanti reshuffle-nya, tapi justru bagi-bagi kursi datangnya. Ya disitulah tantangannya. Jokowi dengan Pak JK harus evaluasi itu. Tadi juga kan nggak disebut-sebut gimana kinerja Puan. Saya kira itu nggak terlalu jelas juga itu ya. Nah ini juga harus fair gitu kan. Padahal dia memegang satu Menko yang bicara SDM dan lain sebagainya. Jadi jangan sungkan karena dia anak Megawati gitu. Jadi ini juga saya kira harus clear kepada publik evaluasi itu. Tahan dulu, jangan gitu. sungkan karena dia anak Megawati. Apakah Pak Dede mau bilang sebenarnya Pak Jokowi ini sebenarnya mau berlari lurus, tapi ada yang lain-lain di sebelah dia yang mengganggu larinya itu? Ya saya kira Pak Jokowi yang paling tahu lah ya, tapi publik itu menangkap dia serba sungkan kesana kemari dan kelihatannya ingin memuaskan
para pemegang lapak partai Iya. gitu ya. Para pemegang saham itu ya. Ya gitu, kemudian rakyat dilupakan gitu. Oke. Ya meskipun kita tahu bahwa hari ini kita jangan terlalu berharap juga ke pemerintah, tetapi negara tanpa pemerintahan yang benar ya Nggak kacau boleh juga, juga, kacau nggak boleh juga. juga gitu. Oke. Gitu. Tadi Saya kira arah itu. kiri bilang terserah Pak Jokowi, maksudnya apa? Tadi bilang terserah Pak Jokowi gitu. Ya kan dia sudah dapat mandat penuh dari rakyat ya. Senyum-senyum aja itu Nah, sebelah. Jokowi saya kira paket lah dengan Pak JK gitu. Oke. Kan kemarin itu sempat juga kan Pak Jokowi seolah berpolemik dengan Pak JK sendiri gitu ya dalam hal-hal tertentu soal penegakan hukum sebagainya. Nah ini juga saya kira mestinya tidak terekspos ke publik. Oke. Meskipun juga saya kira ya mungkin karena media juga ngikutin terus gitu ya. Nah hari ini kan berbeda pendapat antara presiden dengan wapresnya aja kan terekspos gitu ya. Baik. Tapi bagi rakyat kan ya dia bersilang pendapat tapi apa sih manfaat buat jadi di tingkat grassroots itu setahu saya ada juga tadinya yang milih Jokowi itu mulai loh kok kayak gini ya gitu ya. Mulai kecewa gitu ya. Mulai kecewa gitu ya. Tapi Baik, kan oke. mereka juga cari jalan sendiri gitu lah. Ini Oke. yang mestinya pemerintahan itu betul-betul bisa dirasakan oleh publik begitu ya. Dan saya kira harus disadari oleh mereka dapat fasilitas itu kan dari uang rakyat. Ini yang mungkin mereka harusnya sadar itu gitu ya. Oke. Gitu. Saya mau Oke Pak Agung, jangan lagi karena ini Sudah jatah habis. Cepopong. Waktunya sudah habis. Ya, silakan Cepopong sebagai penutup. Baik. Sebagai ungkapan rasa sayang Cepopong kepada Jokowi, ada satu hal yang perlu direnungkan. Apa itu? Ini adalah 1000% hak prerogatif dari Jokowi. Walaupun sejagat raya itu genyeleng membicarakan ini, tidak usah galider. Ya, boleh saja masukan dari kiri, dari kanan, dari atas, dari bawah, 8 penjuru angin, tapi tetap the last decision maker, bisa pajarkan Cepopong bisa bahasa Inggrisnya. Iya, iya. Nah, Bagus kok tadi. ya, the last decision maker adalah beliau. Artinya, ya, minta kepada yang di atas, Tuhan kita. Dengan tahajud, dengan memohon, saya rasa tidak akan salah nanti. Terima kasih, saya tutup dengan ucapan selamat berpolemik lagi minggu depan. Oke, terima kasih Cepopong. Terima kasih untuk para narasumber yang hebat-hebat. Juga untuk kawan-kawan mahasiswa yang sudah hadir di studio Ainus TV untuk malam ini. Apapun yang terjadi nantinya, mudah-mudahan apa yang dipilih oleh Bapak Presiden adalah yang terbaik untuk rakyat dan terbaik untuk Indonesia. Latif Siregar, pamit. Cepopong, dari tadi aku tunggu sampurasun. Oh iya. Untukmu yang duduk sambil diskusi, untukmu yang biasa bersafari di sana di gedung DPR. Wakil rakyat kumpulan orang hebat, bukan kumpulan teman-teman dekat, apalagi Istana Family. Di hati dan lidahmu kami berharap, suara kami tolong dengar lalu sampaikan. Jangan ragu, jangan takut, karang menghadap. Acara ini dipersembahkan oleh